Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ngomong masalah hybrid recommender system. Ya, jadi di hybrid recommender system ini merupakan satu metode yang dipergunakan untuk menggabungkan antara metode-metode yang ada dari recommender system. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar tentang pendekatan kolaboratif filtering ataupun content based filtering, nah kalau dua itu kita bisa gabungkan atau mungkin kita tambahkan lagi dengan suatu pendekatan lain, misalkan knowledge based recommender system, itu pun bisa kita gabungkan seperti itu. Nah, penggabungannya seperti apa? Itu outline-nya masih salah. Penggabungannya mungkin nanti ada beberapa metode seperti itu. Namun sebelum pergi ke metode-metodenya, kita akan coba lihat terlebih dahulu apa kelebihan dari content based collaborative filtering dan juga knowledge based recommender system. Dari yang pertama, collaborative filtering ini sebenarnya dia mengumpulkan informasi-informasi yang sifatnya adalah interaksi antara pengguna dengan items, baik itu berupa rating ataupun yang lain. Dengan data ini, maka kita akan bisa cari user-user lain yang memiliki preferensi yang mirip dengan preferensi dari seorang user, gitu ya. Dari mana datanya? Dari rating-rating yang ada, kita akan bandingkan dengan rating-rating yang diberikan oleh user yang lain. Mungkin kita bisa memanfaatkan beberapa pendekatan seperti perhitungan similarity ataupun perhitungan jarak, itu bisa kita manfaatkan seperti itu. Terus kemudian yang lain lagi adalah content base. Ini yang basisnya adalah features ataupun textual description dari suatu items. Terus kemudian kita akan ekstrak beberapa data dari items-items itu. Kita akan cari item-item yang lain yang mirip seperti itu. Terus kemudian untuk memberikan rekomendasi, maka seorang user bila diketahui menyukai suatu items, katakanlah item A, maka si recommender system ini akan mencari item-item lain apa yang mirip dengan item A untuk kemudian direkomendasikan. Algoritma yang basisnya adalah knowledge based recommender system ini akan mencari beberapa model yang berkaitan dengan items, namun mungkin mirip dengan content base, hanya saja berbeda dari sisi apa? Dari sisi kita bisa melakukan proses ekstraksi terhadap constraint dan pencocokan terhadap constraint, seperti itu. Nah, masing-masing sebenarnya memiliki kelebihan, gitu ya. Namun kita tidak bisa implementasikan ke semuanya, atau satu algoritma bisa jadi memiliki kelebihan namun tidak bisa kita implementasikan dalam banyak kasus, ya. Seperti itu. Kenapa? Karena masing-masing memiliki ada beberapa kekurangan, gitu ya. Terus kemudian kekurangan seperti apa? Contoh misalkan untuk yang collaborative filtering ini kita membutuhkan data rating yang dengan jumlah yang cukup, gitu ya. Jadi kalau data ratingnya belum memiliki satu angka kecukupan tertentu, maka bisa jadi kita akan agak kesulitan untuk bisa memberikan rekomendasi seperti itu. Content based juga meskipun kita memiliki ada kelebihan dari content based di mana kita tidak memerlukan rating, namun lihat bahwa content based ini hanya merekomendasikan item-item yang mirip saja. Kita tidak bisa merekomendasikan item yang boleh dikatakan merupakan satu item yang sangat jauh, sehingga rekomendasi yang ada ini sangat spesifik saja, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menemukan referensi lain dari seorang user. Sedangkan knowledge base ini memerlukan pengolahan data terlebih dahulu untuk membentuk suatu constraint tertentu, sehingga di knowledge base ini pun mungkin agak rumit untuk bisa kita implementasikan di awal, seperti itu. Itu yang menjadi salah satu kekurangan dari masing-masing metode. Nah, dengan adanya suatu kelebihan dan kekurangan tersebut, maka bisa jadi kita akan coba gabungkan antara algoritma atau metode-metode yang ada di beberapa metode sebelumnya untuk kita gabungkan ke dalam suatu hybrid recommender system. Jadi di hybrid recommender system ini adalah penggabungan antar algoritma untuk mengurangi
kekurangan dari algoritma yang lain. Proses penggabungannya ada beberapa, nanti kita akan coba tunjukkan. Nah, di hybrid recommendation system ini kita akan coba manfaatkan semua input yang bisa kita miliki. Sebagai contoh, misalkan ada user profile untuk membentuk satu demographic filtering, terus kemudian ada community data yang berupa rating dan seterusnya, atau mungkin knowledge yang bisa kita dapati, gitu ya, untuk kemudian kita olah ke dalam satu hybrid recommendation system. Jadi di sini nanti merupakan pengolahan semuanya. Lihat bahwa masing-masing algoritma atau pendekatan yang sebelumnya ini hanya menggunakan satu atau dua input saja, tapi di hybrid recommendation system kita bisa manfaatkan semuanya. Istilahnya input apapun yang kita miliki itulah yang harus kita lakukan pengolahan, seperti itu. Nah, hybrid recommendation system ini merupakan suatu penggabungan dua atau lebih recommendation system yang mungkin bisa dihubungkan dalam berupa pipeline, atau mungkin nanti kita bisa lakukan secara paralel, gitu ya, parallel combining, gitu. Jadi kita lakukan beberapa algoritma recommendation system, terus kemudian kita bisa gabungkan secara paralel ataupun secara pipeline. Pipeline dan paralelnya seperti apa nanti kita akan coba lihat. Kita lihat dari sisi inputnya dulu. Dari collaborative principle itu mengasumsikan bahwa ada cluster of user. Jadi kita akan melakukan proses klasterisasi terhadap user berdasarkan behavior yang mirip, gitu ya. Terus kemudian kenapa kita membutuhkan ini? Alasannya adalah recommendation system ini bisa mendefinisikan similar peer atau orang-orang yang dekat dari sisi preferensinya, gitu ya. Dari sisi input data yang dibutuhkan algoritma, lihat bahwa collaborative filtering, content based dan knowledge based ini berbeda. Collaborative filtering membutuhkan user profile dan contextual parameters, dan juga community data. Yang utama adalah community data. Sedangkan untuk yang content based ini community data tidak dibutuhkan, namun yang paling dibutuhkan adalah product features, seperti itu. Dan sedangkan di knowledge base input yang utama itu adalah product features dan juga knowledge model. Jadi dari produk yang ada kita akan bangun suatu knowledge. Kemarin ada constraint seperti itu yang membangun suatu knowledge base recommendation system. Ini adalah input yang ada. Jadi tadi sudah kita coba jelaskan. Content based paradigm follow a more the same approach by recommending items that are similar to those user like in the past. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa yang disukai oleh seorang user, gitu ya, untuk bisa kita cari item-item yang mirip. Sepertinya tadi sudah dijelaskan, jadi saya akan skip di bagian ini. Nah, sekarang kita akan coba lihat dari proses hybridisasinya. Hybridization desainnya ini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah monolithic design, yang kedua adalah parallelized design, dan yang ketiga adalah pipeline hybrids. Jadi di monolithic design ini adalah bagaimana caranya untuk semua algoritma, semua input yang tadi kita miliki ini bisa saling bersinergi ke dalam satu algoritma, gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah kalau kita tadi sudah memiliki ada rating, terus kemudian ada item item attribute, terus kemudian ada constraint, katakanlah seperti itu ya. Terus kemudian ke semua input tadi akan dimasukkan ke dalam satu algoritma dan kita olah secara bersama-sama. Jadi tidak kita pisahkan. Contoh misalkan kalau kita pisahkan, artinya kita akan cari similarity dari item tertentu. Terus kemudian kita cari similarity usernya dengan berdasarkan rating. Kalau yang tadi berdasarkan atribut misalkan. Nah, dari proses itu artinya kita sebenarnya membangun dua algoritma yang berbeda, dan itu tidak bisa kita katakan sebagai monolithic design. Monolithic design ini adalah suatu cara untuk bisa menggabungkan semua input tadi ke dalam satu perhitungan khusus. Perhitungannya seperti apa, mungkin masing-masing memiliki desain yang berbeda-beda. Nanti mungkin di slide ini tidak ada contoh yang lebih spesifik,
Jadi intinya adalah di monolithic design semua input akan kita masukkan ke dalam satu wadah, terus kemudian kita masak bersama seperti itu. Terus kemudian dua hibridisasi yang berikutnya ini membutuhkan setidaknya dua recommendation system, implementasi dari algoritma itu untuk kemudian dikombinasikan, ya. Jadi yang sini itu adalah satu algoritma, yang monolitik ini satu algoritma, sedangkan yang paralel dan pipeline ini setidaknya membutuhkan dua algoritma. Nanti tergantung bagaimana cara kita mengkombinasikannya, itu yang akan menjadi konsep dari parallelize atau pipeline hybrid seperti itu. Nah, ini adalah yang monolitik, ya. Sebentar, saya coba cek terlebih dahulu. Ya, ini adalah untuk yang monolitik. Jadi bukan algoritma recommender 1 sampai recommender yang ke n, tapi semua inputnya ini akan kita gabungkan menjadi satu untuk kemudian kita bisa dapatkan satu buah output, gitu ya. Sebagai contoh misalkan content based recommender system yang juga mengeksploitasi community data dari sisi apa? Dari sisi rating, gitu ya. Lihat bahwa di content based filtering biasanya hanya kita suka item apa, terus kemudian kita cari item-item yang mirip. Tapi kalau kita gabungkan dengan community data yang berupa rating preference, maka bentuk yang semacam itu kita akan katakan sebagai suatu monolitik dan harus dihitung secara bersamaan, gitu ya. Kalau tidak dihitung secara bersamaan, dihitungnya secara terpisah, maka bukan suatu monolitik design lagi. Untuk yang parallelize, yang membedakan dengan parallelize adalah kalau kita memiliki ada satu input, kita akan cari algoritma satu, algoritma kedua, algoritma yang ketiga, hingga algoritma yang terakhir, bebas, setidaknya memiliki dua algoritma. Terus kemudian output dari masing-masing algoritma ini akan kita lakukan hybridization step. Jadi antara recommender system yang ada di bagian kiri dengan hybridization step ini adalah bagian yang berbeda. Cara melakukan hibridisasinya nanti kita bisa lakukan dengan proses weekdate atau mix atau switching. Ini nanti masing-masing sedikit berbeda, gitu ya. Kita akan coba lihat yang berikutnya. Yang berikutnya adalah pipeline, di mana konsepnya adalah masing-masing algoritma recommender system yang satu dengan yang kedua ini berupa stack. Jadi recommender system 1 kita jalankan dulu, baru kemudian recommender system yang kedua, baru kemudian kita jalankan terhadap recommender system yang berikutnya, seperti itu. Apa yang membedakan antara pipeline dan dan paralel ini adalah kalau yang pipeline ini dijalankan secara sekuensial, sedangkan yang paralel tadi dijalankan secara simultan. Ya, semuanya langsung dijalankan. Mungkin kita bisa gunakan ada beberapa komputer untuk kemudian kita jalankan masing-masing algoritma itu di pool ke dalam satu wadah, baru kemudian kita lakukan hibridisasi. Itu untuk yang paralel. Tapi untuk yang pipeline, meskipun kita memiliki ada banyak komputer, tapi sepertinya kita harus melakukan dalam bentuk serial, gitu ya. Inputnya akan kita masukkan ke dalam recommender system 1, terus kemudian input yang lain bisa kita masukkan ke recommender system yang lain. Contoh misalkan recommender system yang satu adalah berupa collaborative filtering. Recommender system yang ke N ini adalah berupa content based, maka sebenarnya input yang dibutuhkan recommender system 1 dan recommender system yang berikutnya adalah berbeda. Namun input di sini seperti yang tadi sudah kita jelaskan di hibridisasi design, di hybrid recommender system, inputnya adalah kumpulan dari semuanya. Apa yang kita miliki itu akan menjadi input, seperti itu. Jadi input yang kita masukkan sedikit berbeda nantinya ada di sana. Oke. Itu tadi adalah konsep dari hibridisasinya. Nah, sekarang kita akan coba lihat dari sisi paralel hibridisasi. Apa yang dikatakan dengan paralel? Ini kita akan di sini seperti tadi yang sudah kita utarakan, kita akan menjalankan algoritma hybrid
ini apa namanya, secara side by side. Jadi artinya kita jalankan algoritma satu, terus kemudian jalankan langsung algoritma yang kedua dan seterusnya, itu pun bisa. Untuk kemudian kita akan gabungkan output yang ada. Penggabungannya bisa beberapa. Jadi yang pertama adalah mix, weighting, atau switching strategies, atau juga kita bisa katakan kita bisa gunakan dengan majority voting. Jadi kalau kita gunakan majority voting ini adalah ada algoritma 1, algoritma 2, algoritma 3, katakanlah dengan 5 algoritma sampai algoritma yang kelima. Dengan majority voting, nanti kita akan coba cari algoritma 1 outputnya apa, si item-item yang direkomendasikan, katakanlah item A, B, C. Algoritma 2 apa, A, B, D. Jadi tidak ada C di algoritma 2 katakanlah. Terus kemudian algoritma yang ketiga B, C, D, misalkan seperti itu. Berarti dari ketiga algoritma ini B sudah muncul 3 kali. Nanti dari posisi itu nanti kita akan cari berapa banyak yang secara umum di-outputkan oleh algoritma 1, algoritma 2 sampai algoritma yang kelima. Seperti itu. Itu yang akan kita katakan sebagai majority voting. Jadi yang muncul sering itu yang akan kita rekomendasikan, ya. Sedangkan yang mixed dan weighting ini kurang lebih prosesnya seperti ini. Jadi untuk yang mix hybrid ini adalah mengkombinasikan hasil-hasil dari beberapa recommender system, gitu ya. Jadi pada saat kita menggunakan mix hybrid, maka hasilnya ini akan dikombinasikan dan dipresentasikan bersamaan. Jadi contoh misalkan kalau screen kita memiliki ada slot 20 item yang bisa direkomendasikan, maka untuk mendapatkan 20 item itu kita bisa dapatkan 4 dari algoritma 1, 4 berikutnya dari algoritma 2, 4 berikutnya dari algoritma yang ketiga, dan seterusnya sampai 6 dari item ke-17 sampai 20 itu kita dapatkan dari algoritma yang kelima. Seperti itu. Masing-masing dijalankan dan masing-masing akan ditampilkan. Seperti itu. Itu yang akan kita katakan sebagai mix hybrid. Sedangkan yang weighted hybrid ini adalah masing-masing algoritma ini nanti akan kita kalikan dengan faktor pengali. Faktor pengalinya adalah berupa bobot, di mana bobot ini yang akan menentukan apakah suatu recommender system itu akan kita percayai lebih dibandingkan dengan recommender system yang lainnya. Seperti itu. Contoh misalkan untuk menggunakan rating prediction dengan menggunakan weighted hybrid, katakanlah kita memiliki ada 2 algoritma, recommender system yang satu dan juga recommender system yang kedua. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian dari recommender system 1 ini memiliki ada ranking, kita bisa urutkan, recommender system 2 kita bisa urutkan, recommender system yang ketiga bisa kita urutkan. Nah, mungkin kalau kita memiliki yang lainnya. Di proses ini kita masih belum mengalihkan dengan bobot tertentu. Proses perkaliannya adalah pada saat kita memiliki ada item 1, ini kita prediksikan dengan recommender system 1 adalah 0,5 dan recommender system 2 adalah 0,8. Maka item 1 ini kita bisa lakukan proses uji coba terlebih dahulu dengan laboratorium. Jadi prosesnya adalah bukan online recommender system, tapi kita akan lakukan batch recommender system. Kita kalikan dengan satu konstanta tertentu, bobot untuk recommender system 1, bobot untuk recommender system 2. Kita akan bandingkan dengan data ini, berapa banyak error yang dihasilkan. Nah, tujuannya adalah kita mencari error yang paling kecil. Contoh misalkan dengan bobot 0,1 untuk recommender system 1 dan 0,9 untuk recommender system 2, maka kita akan dapatkan errornya adalah untuk item yang pertama itu adalah 0,1 kali 0,5, jadi 0,005 ditambah dengan 0,9 dikali dengan 0,8 adalah 0,72 kalau nggak salah. Itu kita tambahkan, terus kemudian kita cek
dengan original ratingnya, itu akan mendapatkan error yang ada. Terus kemudian untuk item yang keempat kita cari, baru kemudian kita min average error kan. Nah, hasil dari error yang paling kecil di antara semuanya itu yang akan menjadi weighted hybrid kita. Seperti itu. Bobot ini yang bobot yang menghasilkan min absolute error ataupun root mean square error yang paling kecil itu yang akan kita gunakan. Seperti itu. Terus kemudian untuk yang switching ini adalah proses pergantian antara satu algoritma dengan algoritma yang lain, ya. Jadi di switching ini kita akan membutuhkan suatu mekanisme secara otomatis yang menentukan recommender system mana yang akan kita gunakan atau akan kita pakai. Tergantung dari mana. Masing-masing algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan. Nanti kita akan coba amati mana kelebihan dari algoritma 1, mana kelebihan dari algoritma 2, untuk kemudian kita bangun proses switchingnya, gitu ya. Sebagai contoh misalkan kalau yang kita hadapi adalah cold start, kita tahu bahwa collaborative filtering untuk cold start problem, baik itu cold start user ataupun cold start system, sepertinya tidak mungkin kita bisa jalankan dengan menggunakan collaborative filtering. Makanya mungkin untuk yang cold start kita jalankan knowledge base, gitu ya. Terus kemudian kita akan berganti ke kolaboratif pada saat mereka sudah memberikan rating, gitu ya, terhadap item-item tertentu. Terus kemudian initially make knowledge base recommendation until enough rating data are available. Jadi kita akan switch ke collaborative filtering kalau seandainya sudah cukup. Atau mungkin kalau kita sudah mengetahui ada user yang sudah tahu item tertentu, kita bisa pindah juga ke item content based recommender system, seperti itu. Sedangkan yang pipeline ini adalah kita akan implementasikan satu persatu, gitu ya. Jalankan algoritma 1, terus kemudian kita akan input dari recommender system 1 ini akan menjadi recommender system, input dari recommender system yang berikutnya, gitu ya. Modelnya ada beberapa. Salah satu yang bisa digunakan adalah yang cascade, dimana untuk menggunakan cascade ini artinya adalah kita akan gunakan recommender system ratingnya itu akan bernilai rating recommender system yang kedua kalau seandainya yang sebelumnya ini adalah ratingnya tidak sama dengan 0 atau mungkin lebih besar dari threshold tertentu, gitu ya. Artinya apa? Saya akan kembali lagi ke grafik yang tadi. Kalau kita memiliki ada satu input dengan algoritma 1, kita sudah pilih katakanlah 1000 items, gitu ya. Maka item-item yang lain yang tidak masuk ke dalam 1000 kandidat tadi tidak perlu kita cari recommender system yang berikutnya, seperti itu. Jadi proses dari cascade kurang lebih adalah memperbaiki input dari recommender system yang sebelumnya. Jadi output di sini itu adalah nanti ditentukan dari yang lolos dari recommender system 1, yang lolos recommender system 2, yang lolos recommender system yang berikutnya sampai recommender system yang terakhir. Itulah yang menjadi proses rekomendasi di sana. Hampir mirip dengan kalau kita memiliki ada proses seleksi orang, gitu ya, seleksi pegawai, gitu ya. Masuk ke sini seleksi administrasi, yang lolos seleksi administrasi itu yang akan masuk ke proses berikutnya, katakanlah tahap praktek. Kalau lolos nanti masuk ke tahap wawancara, demikian seterusnya. Yang sudah lolos dari semuanya maka akan kita terima, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, tapi ini konteksnya adalah dari sisi konteks recommender system, seperti itu. Itu adalah yang cascade ya. Sedangkan untuk yang berikutnya adalah meta level, di mana di meta level ini adalah kalau kita memiliki ada suatu rating tertentu, maka rating ini akan menjadi input dari algoritma yang berikutnya. Jadi kita memiliki ada katakanlah algoritma 1. Algoritma 1 ini akan menghasilkan satu data, gitu ya, entah itu rating prediction ataupun data yang lain. Data ini nanti akan menjadi input dari algoritma recommender system yang kedua, gitu. Kita lanjutkan lagi dengan recommender system yang berikutnya.
Itu yang akan kita katakan sebagai meta level hybrid. Kurang lebih seperti itu materi dari hybrid recommender system. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.